حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه dari Hisham bin Urwah dari ayahnya berkata wakhfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Ayahnya Hisham bin Urwah menasihati anaknya dengan mengatakan, menasihati Hisham dengan mengutip ayat Allah yang berbunyi wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah, yaitu surat Al-Isra ayat 24. Qala, setelah dia membacakan ayat tersebut, lalu dia berkata, la tamtani' min syai'in ahabbahu, janganlah engkau mencegah sesuatu yang diinginkan oleh orang tuamu. Cuma menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama ini berisi tentang kutipan ayat Allah wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan rendahkanlah janah itu sayap, tapi di sini tidak diartikan sayap karena merendahkan diri seperti merendahkan sayap. Rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu minar rahmah, dengan kasih sayang. Nah, ini nasihat pertama dalam hadis ini. Kalau berhadapan dengan orang tua, itu hendaknya seseorang merendahkan dirinya, terutama orang tua kandung. Dengan orang yang lebih tua umurnya saja, tetap kita harus menjaga kesopanan dengan cara merendahkan diri. Itu dengan orang tua yang lebih tua, walaupun bukan orang tua kita, apalagi dengan orang tua kita. Kadangkala ada anak pintar ilmu agama, fikih bisa, tauhid paham, tapi tidak paham adab, sehingga ada yang pulang dari pesantren, dia mulai meninggikan dirinya, meninggikan suaranya, dan membangga-banggakan ilmunya di hadapan orang tuanya. Jadi dulu yang ajarkan Iqra orang tuanya, lalu dikirimkan ke pesantren, dia mampu menghafal Quran. Pulang dari pesantren, mulai dia memprotes orang tuanya. Dia keluarkan ayat ini, isinya ini, padahal orang tuanya tidak melakukan maksiat, tapi mungkin belum hafal. Jadi mulai dia merendahkan orang tuanya dengan mengatakan, idrone anana hafai, ikamu orang hafal Quran. Nampaknya kan hebat, tapi di sisi Allah anak ini cuma pintar menghafal, tapi tidak pintar mempraktekkan isi hafalannya. Padahal salah satu yang dihafalnya adalah perintah Allah, rendahkanlah dirimu di hadapan orang tua. Jadi walaupun kita lebih alim, walaupun kita lebih faham bahasa Arab, kita lebih pintar dari orang tua kita, tetap kalau dengan orang tua jangan memakai bahasa yang merendahkan mereka. Mereka mungkin ngaji dulu karena sibuk mencari harta untuk menyekolahkan kita, karena sibuk gemita peng untuk gepe sekolah anak lamdaya, tidak sempat meninggikan ilmunya. Jadi dia faham bacaan panjang pendek, mana 2 harakat, mana 5 harakat faham, tapi dia tidak tahu mana idgham bi gunnah, mana bila gunnah, dia tidak tahu. Tapi waktu baca benar. Janganlah seorang anak merendahkan orang tuanya dengan mengatakan irona ilmu hansib. Jangan mengatakan engkau tidak cukup ilmu, karena berkat dialah kita menjadi alim. Jadi protes orang tua itu penuh dengan adab. Jadi pemalim-malim dro
dika urang tua memberi masukan, memberi nasihat dengan adab. Nyan payah laki maaf dengan cara, ayah, ibu, maafkan saya, napa maaf dong, yang bapak baca itu ada sedikit silap. Jadi beradablah waktu menegur. Orang tua kita mungkin tidak hebat seperti kita, tapi kita hebat karena orang tua kita. Ini yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh sebahagian anak. Ilmu tinggi, adab kurang. Makanya orang tua kadang-kadang begitu disinggung oleh anaknya, gaduh diprotes seperti asal orang tua baca Quran, protes. Gaya protes juga kadang-kadang dengan gaya sombong, gara-gara dia sudah hafal Quran. Orang tua tersinggung. Tersinggungnya orang tua menunjukkan kita kurang ilmu, walaupun kita merasa bahwa kita telah berilmu. Seharusnya orang yang sudah baik, sudah saleh, sudah berilmu, pulang dari dayah, pulang dari pesantren, sehebat apapun pengetahuan dia, tetap taat orang tua, tetap dia harus sembahkan dirinya. Tetap mencium tangan orang tua adalah bukti ilmunya tinggi. Jadi baik mentang-mentang sudah profesor, kemudian ayah dan ibunya dianggap orang bodoh. Jadi bahasanya selalu idrona cik bangai, idrona cik bangai, idrona. Itu masya Allah, ini yang dimaksud oleh Allah. Kalau bicara dengan orang tua, jangan angkat suara. Ini maksud rendahkan diri. Jangan angkat suara membentak-bentak. Jangan tinggikan nada di hadapan orang tua. Salah satu yang membuat orang hari ini banyak sekali nampaknya tidak beradab, orang tua sedang ngomong di hadapannya, dia sibuk dengan HP-nya. Jadi ini orang tua ngomong, "Nek, kiban keadaan? Nek, bagaimana? Nak, bagaimana?" Orang tua sedang ngomong begini, nak, dengarin sebentar, macam dia sibuk dengan HP-nya. Ini menunjukkan dia orang yang tidak beradab kepada orang tuanya. Jangankan dengan orang tua, kita duduk sesama kita saja, Bapak Ibu, kalau kita ngomong tapi kemudian lawan bicara kita sibuk dengan HP, nyansang menyojut aku gelahnya buat muka darah. Gedanya hek dah pegang habar je sibuk dengan HP gudubam tiga ndek kamu kan. Itu baru dengan sesama kita. Apalagi dengan orang tua yang sudah lihat anaknya Masya Allah, anaknya MA, tetapi waktu orang tua bicara sibuk dengan WA, Facebook, sampai nanya ulang pun dia pegah tak nyomak. Ini tidak beradab, tidak faham mana yang harus dihormati, kapan harus beradab dengan orang yang lebih tua, kapan harus beradab dengan orang yang lebih muda. Makanya dalam hadis ini disebutkan dulu bahawa Allah memerintahkan kita rendahkan diri. Bolehkah kita jalan di depan orang tua dengan sedikit merunduk? Ada sebahagian yang ekstrim sekali mengatakan haram. Jadi waktu ditanya, apa hukum merendahkan diri di hadapan, waktu kita jalankan model kita diajarkan dari kecil, kita tundukkan sedikit badan dalam jalan benar. Ada waktu ditanya, bolehkah menunduk sedikit? Ada yang langsung menjawab haram, karena itu termasuk syirik. Menyembah orang lain, menyembah manusia, bukan menyembah Allah. Ini jawaban ini perlu diperhatikan kembali. Apa tujuan dia menundukkan sedikit badannya? Tujuan pertama ingin merendahkan dirinya di hadapan orang tua. Tujuan kedua sekaligus memohon izin dari orang yang akan dilewati. Maksudnya nepi izin long lewat. Ini adalah adah, ini adalah uruf, kebiasaan yang baik. Jadi kalau belajar usul fiqh, uruf itu secara umum dibagi dua. Ada uruf fasid, ada uruf sahih, ada uruf fasid. Uruf yang baik, uruf yang fasid, yang rusak. Uruf sahih, jangan tanya dalil, tidak ada dalil. Tetapi selama kebiasaan itu baik, tidak melanggar syariat, maka silahkan lakukan. Tapi kalau sebuah kebiasaan itu melanggar syariat, kebiasaan adat tapi melanggar syariat, itu fasid. Contoh dulu, model kenduri belang dulu,
Itu model cari lemah keba jagat, mencari kerbau jagat. Kerbau jagat apa Tuan Syah? Mencari kerbau putih, kerbau bule apa? Itu disembelih leher, dialirkan darahnya ke sungai, ke air di sawah, irigasi sawah. Itu kebiasaan dulu. Itu adat tetapi melanggar syariat. Maka kemudian para ulama kemudian menghapuskan kebiasaan itu. Makanya kenduri belang hari ini tidak lagi buat itu. Paling duduk-duduk hanya makan-makan saja begitu. Jadi menundukkan diri di hadapan orang tua itu baik, bukan bermakna kita menyembahnya. Jadi enggak ada niat sama sekali menyembah. Kita bukan sembah orang waktu kita tunduk itu, tapi hanya sekedar menghormatinya. Dan itu dibolehkan. Nah, itulah yang dimaksud rendahkan diri, perkataan, perbuatan, terutama di hadapan orang tua kita. Jangan sedikit pun menyakiti perasaan mereka.